Sahabat Hikmah, dari kakek Maman penjual rujak honje beralih ke seorang penjual ketan bakar keliling. Sejak tahun 2010, Adam, warga kampung Kibitai, Kalurahan Situmekar, Sukabumi ini setiap sore mendorong gerobaknya untuk berjualan ketan bakar keliling kampung. Ia berdagang hingga tengah malam, bahkan terkadang sampai dini hari. Ketan bakar dengan bumbu oncom dibuatnya sendiri bersama sang istri, Eli. Paling jauh nyampe 6 kilo. Kalau udah merasa lelah, balik lagi. Capek ya, habis mau gimana lagi. Kan masih punya biaya anak sekolah 2. Pegel ya pegel gitu, ya udah nggak dianggap rasa dah. Per buahnya, ketan bakar ini dihargai sebesar Rp3.500. Pada masa awal berjualan dulu, Adam bahkan hanya menjualnya seharga Rp1.000 saja. Namun kenaikan harga bahan pokok untuk membuat ketan memaksa Adam mau tidak mau menaikkan harga jualannya. Walaupun harganya masih tergolong murah, namun sepinya pembeli saat malam hari menjadi kendala tersendiri. Pernah nyampe jam 2:30 malam, nggak ada. Kata orang yang kemarin beli itu, katanya, kok kemarin nggak jualan? Masa kan saya di tempat biasa jualan malam juga, nggak ada, nggak lihat katanya, kata orang gitu. Itu saya jadi kaget. Nyampe bini pas pulang, kok Pak dijualan nggak? Bilangnya gitu. Nyampe nangis bini di rumah. Heran katanya nggak ada yang nanya-nanyain ketan gitu. Kalau sudah begini, Adam pun pulang dengan tangan hampa. Penghasilannya yang tidak menentu membuat Adam yang punya tanggungan sewa kontrakan rumah dan biaya sekolah anak-anaknya harus menunggak pembayaran. Lalunya gimana nih? Buat besok, buat anak-anak bekal sekolah, buat makan juga beras belum kebeli. Itu yang saya sering hati saya gimana gitu, kadang-kadang saya suka nangis. Apalagi bini kalau jualan lagi sepi, kadang-kadang bini mah suka keluar air mata gitu kalau malam. Kalau saya pulang selalu malam, jualan lagi sepi, kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang minta tempo aja ke sekolah gitu, minta tempo yang punya kontrakan juga gitu, sama minta tempo sebelum ada gitu uangnya dari hasil jualan ketan. Tidak hanya itu, jangankan untuk membayar kontrakan dan biaya kehidupan sehari-hari. Jika ketan yang dijualnya tak laku, tentu saja modal untuk membuat ketan esok hari pun tak ada. Ya, mau berapa biji? 4 we. 4 aja. Ya, siap. Yang Tungguin ya, 2 oncom, yang 2 enggak ya? Ya, siap. Bentar, tungguin ya. Seberapa Mbak? 14.000. Seribuan. Iya, Mbak. Ya, Oh. turun-turun. Oh, nyebahnya. Kalau penghasilan jualan tiap hari itu kadang-kadang nggak cukup ya dicukupin aja gitu. Nggak seperti dulu, kalau dulu mah jadi bisa ada lebihnya dulu mah. Sekarang mah kadang-kadang pas-pasan, kadang-kadang kurang, kebanyakan kurangnya sekarang mah. Makasih ya, dari juga nggak apa-apa ya. Suka dan duka dilalui Adam selama 10 tahun lebih berjualan ketan bakar. Ketan bakar. Suatu kali gerobaknya pernah ditabrak mobil, padahal Adam sudah berhati-hati mendorong gerobaknya di tepi jalan. Oh, itu yang pernah kecelakaan, saya lagi jualan, lagi sepi lagi. Jualan tuh, pulang dari komplek perumahan Situ Endah. Pas tepat di depan KPDA, yang agak gelap di situ, nggak tahu ada mobil Avanza dari belakang. Untung saya pas ngelirik ke belakang, Avanza udah dekat. Saya loncat, langsung kena roda, kena gerobak. Sampai putus itu ban asnya, sampai putus bannya, sampai terbang gede. Kerugiannya
Jawa ketannya nggak bisa dijual lagi. Gerobaknya langsung tumpah, itunya ketannya sama bumbu-bumbunya. Hanya rasa lelah ini yang sering menghampiri Adam saat berjualan, apalagi jika penyakit vertigo yang dideritanya mulai kambuh. Itu jualan juga kadang-kadang gitu, kalau lagi jalan kadang-kadang kepala pening, pusing. Udah kelihatan, kalau penglihatan gitu kayak jalan gitu, pohon-pohon kayak jalan gitu. Udah berhenti dulu, sampai mijitin ini, terus minum harus banyak, kalau minum harus banyak. Semua kesulitan dan cobaan tidak menyurutkan semangat Adam mencari nafkah guna menyambung hidup keluarganya. Sahabat, ujian dan cobaan tentu datang membawa hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Meski dirinya sendiri dan keluarganya sangat sering kekurangan, tapi Adam tetap berusaha selalu berbagi. Ia tak segan memberikan ketan jualannya kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Masya Allah. Ke ibunya, si mamnya. Untuk membuat ketan bakar, Adam harus mengantongi modal Rp150.000 guna berbelanja bahan-bahannya ke warung, seperti beras ketan dan kelapa. Sementara untuk topping ketan bakarnya, Adam membeli oncom, bawang, cabai, kemangi, dan gula pasir. Ya, kalau masalah kesulitan, utamanya itu dari bahan pembakaran. Arang contohnya, arang kan susah. Ada di pasar yang jualan arang kelapa, cuma harganya mahal, nggak seimbang sama penjualan ketannya gitu. Jadi saya mah belinya mentahan, dibikin sendiri, jadi agak ringan gitu. Sepulang berjualan ketan bakar di tengah malam, Adam setiap harinya hanya tidur sebentar, karena dini hari sudah harus memasak dagangannya. Di rumah biasanya sudah ada stok kelapa yang diantar pemetik kelapa langganan Adam. Adam membelinya seharga 3.500 per butir, dan sekali membeli hingga 10 butir untuk persediaan. Sebelum mulai membuat ketan, Adam terlebih dulu membuat arang dari batok kelapa. Tempurung-tempurung kelapa itu dikeringkan lalu dibersihkan dari sabutnya. Kalau sudah, tinggal dibakar dan jadilah arang. Setelah itu, Adam bersama istrinya Eli mulai mengolah beras menjadi ketan atau uli. Beras ketan yang mereka gunakan selalu murni untuk menjaga kualitas rasa. Pertama-tama, beras ketan dicuci bersih dan direndam, lalu didiamkan selama beberapa waktu. Usai direndam, beras ketan dibumbui kelapa serta garam. Sebelum kemudian dikukus hingga setengah matang. Pak, cobain uyahnya, garamnya cukup nggak? Coba Bapak mau cobain ya. Ya. Kayaknya kurang asin nih. Masa kurang asin, kan Ibu tadi udah cukup takarannya segitu. Itu cobain aja sama Ibu sendiri. Oh iya, coba mau dicobain ya sama Ibu. Ya. Oh iya Pak, kurang dikit garamnya. Coba Tambahin mau aja. ditambah lagi ya Ya. sama Ibu ya. Ya, tambah Garamnya? dulu, soalnya Iya. kalau kurang nggak enak gitu. Iya. Selanjutnya, ketan diaron atau dikukus kembali. Tunggu sampai benar-benar matang. Proses berikutnya, Adam dan Eli bergantian menumbuk ketannya sampai lembut. Ketan tinggal dimasukkan ke dalam cetakan. Diamkan sejam 2 jam, lantas dipotong-potong. Kalau ketan sudah selesai dimasak, Adam berkonsentrasi pada pembuatan topping ketan bakarnya, yaitu oncom. Sayur oncom ditumbuk agar halus, kemudian ulek bumbu lainnya seperti cabai, bawang putih, garam, gula pasir, dan kemangi. Tumis bumbu yang telah dihaluskan sampai baunya harum. Tuang sedikit air, baru masukkan oncomnya. Aduk hingga matang,
angkat dari penggorengan dan tiriskan. Ketan dan topping oncom Adam sudah matang, kemudian dirapikan ke dalam gerobak. Sementara Eli mulai menggoreng ketan atau uli yang telah dipotong-potong dari cetakan tadi. Kesulitan membuat ketan bakarnya apa ya? Ya gitu. Kadang lupa airnya gitu. Pernah kelembaikan. Ya lama jadi prosesnya. Kadang-kadang nyampe jam 4 baru bisa motong. Kalau numbuknya ya susah juga. Karena kan kenyal kalau ditumbuknya, ya. Karena kenyal kalau ditumbuknya gitu. Dibantu sama bapak kan ibu nggak kuat tangannya, sakit. Kehidupan ekonomi keluarga yang pas-pasan membuat Eli tergerak untuk membantu suaminya mencari nafkah. Sehari-hari ia turut bekerja berjualan uli goreng keliling kampung. Dari berjualan uli goreng, Eli bisa membawa pulang uang sebesar Rp50.000. Ia selalu berharap pendapatannya dari berjualan, berapapun itu, bisa sedikit meringankan beban keluarganya dan membantu mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ibu teh kesulitan neng buat bayar kontrakan juga kesulitan neng. Si bapak usahanya kalau hujan nggak dapat duit cuman sedikit gitu. Ibu kalau besoknya gimana buat bekal anak, buat belanja gitu. Ibu ngutang lagi ke warung, selalu ngutang gitu. Kasbon kalau udah ada uang baru dibayar gitu neng. Ibu teh. Dengan menenteng tampah, Eli berjalan kaki mencari pembeli. Tak peduli teriknya matahari atau gerimis hujan. Yang ada di benaknya, semoga ada sedikit rezeki bagi anak-anaknya di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Eli, mau ngambil pesanan? Oh mangga, tadi teh tapenya sama uli ya? Ya. Ulinya 3, tapenya 2 ya? Ya. Berapa, Bu? 10.000. Ya. Uli goreng buatan Bu Eli rasanya enak, kerasa kelapanya, di dalamnya empuk, luarnya garing. Buat cemilan untuk keluarga. Ikhtiar dan kerja keras tak ada gunanya jika tidak disertai ibadah serta doa. Seperti itulah prinsip Adam dalam melakoni kehidupannya. Prinsip yang dipegangnya dengan teguh sehingga tidak pernah melupakan kewajiban ibadahnya sebagai sarana terbaik mengadukan segala permasalahan hidupnya kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa Ta'ala.